spesialisasi indigo itu sebetulnya mampu melihat rekaman alam. Itu artinya apa? Artinya bisa melihat yang sudah terjadi, tapi tidak bisa melihat yang akan terjadi. Mo, saya mau bertanya nih, Mo. Iya, apa itu? Indigo itu seperti apa ya, Mas? Indigo. Iya. Indigo itu kan salah satu jenis warna. Nah, itu ada yang namanya warna indigo. Nah, indigo juga ada yang dikaitkan dengan anak-anak yang punya kelebihan. Jadi ada kan anak atau orang yang indigo, itu kan ada. Nah, kalau yang dimaksud indigo itu bukan warna, berarti indigo untuk manusia, khususnya untuk anak-anak yang banyak sekali punya kelebihan yang bisa memanfaatkan indera keenamnya untuk melihat hal-hal yang berbau supranatural. Jadi biasanya dibilang, oh ini anak indigo. Nah, itu indigo itu untuk menyebutkan seorang anak atau seorang manusia yang punya kelebihan bisa melihat hal-hal yang berbau supranatural. Itu namanya indigo. Nah, kalau indigo itu kan kebanyakan orang kan membahas tentang melihat masa depan, Iya. dan melihat masa lalu. Iya. Nah, itu ada kaitannya dengan warna-warna itu ya? Kalau soal berbincang masalah warna-warna, nah itu mungkin di kesempatan lain. Artinya kita harus tahu dulu tentang yang sebenarnya apa sih yang dimaksud kelebihan anak indigo ini. Nah, ini kita harus tahu dulu. Jadi spesialisasinya itu sebetulnya kelebihan yang mana? Oh iya. Ini tidak banyak orang menggalinya soalnya. Makanya harus tahu dulu kekhususan kelebihan yang dimiliki anak-anak indigo atau orang-orang yang punya kelebihan indigonya, artinya yang bisa melihat hal-hal yang berbau supranatural. Jadi sebetulnya sih nggak begitu amat, artinya kok bisa betul-betul melihat yang pure berbau supranatural, karena kemampuan yang dimiliki anak indigo itu kan ilmiah saja sebetulnya. Oh, ilmiah. Jadi kita nggak boleh membatasi pola pikir kita. Nah, yang sebenarnya anak-anak atau orang yang indigo itu sebetulnya kan hanya bisa melihat rekaman alam. Ya, sekali lagi, spesialisasi anak-anak indigo itu dia mampu melihat rekaman alam. Maksudnya kayak gimana? Nah, ini ya, rekaman alam ini harus kita ngerti dulu. Rekaman alam itu misalkan di suatu tempat, mungkin di suatu bukit. Zaman dulu ada peperangan. Ya kan? Ada peperangan atau ada pertengkaran di situ. Nah, kemudian lagi di situ itu terus sudah tidak ada penghuninya, mungkin terkenal angker, sehingga apa? Sehingga orang-orang di situ itu pada takut pergi atau menjamah tempat itu. Nah, disitulah alamnya itu susunan alam, susunan khususnya susunan tanah yang di dalamnya ada serbuk atau impul-impul magnetik yang terkandung di dalam tanah yang di situ itu. Nah, itu merekam kejadian itu. Sehingga kadang-kala kalau energi alam ini mendukungnya, ini kejadian yang sudah berlalu itu akan terputar kembali. Ini akan terputar kembali. Nah, contohnya lagi kayak di zaman penjajahan Belanda dulu. Ada banyak hal yang berbau kekerasan. Nah, itu terjadi di suatu tempat. Mungkin di benteng-bentengnya Belanda, atau mungkin di markas-markasnya Belanda, atau di rumahnya Belanda. Nah, itu dulu pernah terjadi pembunuhan atau terjadi pemberontakan. Berarti dia bisa melihat
flashback. Nah itu karena apa bisa melihat flashback? Nah ini karena ada rekamannya. Nah, jangan sampai salah mengerti. Jadi bumi ini kan mengandungi impul magnet. Loh bukan kan yang dibikin kayak kaset, kayak CD itu juga impul-impul magnet. Iya. Nah jadi orang-orang indigo atau anak-anak indigo ini punya kemampuan bisa melihat rekaman yang ada di dalam memori alam itu yang mengandungi impul-impul magnet itu. Oh, mohon maaf nih, aku potong. Berarti kalau indigo itu nggak bisa melihat masa depan berarti. Kalau cuma bisa melihat. Nah makanya saya awali tadi spesialisasi indigo itu sebetulnya mampu melihat rekaman alam. Itu artinya apa? Artinya bisa melihat yang sudah terjadi, tapi tidak bisa melihat yang akan terjadi. Bisa melihat yang sudah terjadi, ini kalau masih ada rekaman alamnya yang belum terusik. Artinya misal di suatu tempat, di bukit, pernah suatu ada kejadian. Nah kemudian alamnya masih murni, masih utuh, belum ada yang ngusik. Nah ini kan susunan magnetik, impul-impul magnetik. Yang bahasa sekarang ini itu dibilang energi elektromagnetik kan. Ini kalau susunan buminya di situ belum terusik, maka rekamannya masih ada di situ. Nah beda lagi kalau yang mengandungi rekaman alam yang susunan impul-impul magnet yang membuat energi atau frekuensi elektromagnetik itu sudah bubar, maka sudah nggak ada di situ. Terus, coba berpikir nih, terus kalau tentang banyak ini orang indigo bilang, oh ini melihat anak ini dulu bisa melihat kayak gini kejadian masa lalunya dengan melihat wajah dan orangnya tersebut. Nah, sekali lagi ya, karena indigo ini sebetulnya spesialisasinya bisa melihat rekaman alam yang sudah pernah terjadi. Nah kemudian, ini kok bisa membaca ini itu dan segala macam. Nah itu kadangkala hanya berupa halusinasinya sendiri. Pada kenyataannya loh ya, pada kenyataannya banyak yang dibilang indigo ini kalau disuruh membaca masa depan itu banyak melesetnya daripada tidaknya. Kalaupun benar itu hanya kebetulan. Nah di situ loh. Jadi cari saja informasi. Banyak yang kapan hari itu ada pilpres yang menang ini itu. Nah, ternyata banyak yang meleset. Karena memang bukan spesialisasinya. Bukan kualitasnya orang indigo itu akan berbeda lagi ketika ingin melihat masa depan. Ini akan berbeda konteks ini nih. Berarti bukan indigo lagi. Iya, bukan indigo, mungkin indigo plus artinya sudah punya kemampuan indigo dari kelebihan bawaan lahir. Nah, kemudian berpuasa, beribadah dengan baik, ya kan? Nah, ini kemudian punya kemampuan untuk bisa melihat masa depan. Nah, jadi harus tahu bedanya. Kadang-kala begini, ya kan? Seorang indigo itu di suatu tempat dia bisa melihat rekaman alam itu kan. Ya, kadang-kala. Nah, kadang-kala juga seorang indigo ini kalau tidak teliti, kadang-kala melihat pohon besar ini halusinasinya. Nah, dia mengatakan bahwa di pohon besar itu ada penunggunya. Padahal yang nampak oleh dirinya itu bukan penunggunya, kadang-kala memang rohnya si tumbuhan itu sendiri. Jadi kan nggak tahu bedanya. Ya memang bukan spesialisasinya seorang indigo, itu bukan. Cuma salah mengartikan aja. Nah, itu maksudnya itu salah mengerti. Makanya kalau saya pribadi memang yakin artinya seorang indigo itu memang mampu melihat rekaman alam. Tapi saya nggak yakin
nggak yakin bisa melihat melihat masa masa depan. depan. Ini nggak yakin. Karena masa depan ini kalau di dalam pembahasan agama, nah ini hanya Allah yang tahu, ya kan? Malah kadangkala kalau bisa melihat masa depan, kalaupun bisa, itu bisikan jin ini itu dan segala macam. Ya meskipun juga bila mana ingin tahu masa depan itu bisa manusia. Jadi apa sih permohonan manusia yang tidak dikabulkan oleh Allah itu? Kan nggak ada. Iya. Tapi yang jelas soal kemampuan atau kelebihan yang dimiliki seorang individu itu adalah mampu melihat rekaman yang dimiliki oleh alam. Itu garis besarnya itu. Garis besarnya seperti itu. Kadang-kala ada seorang indigo melihat penampakan atau melihat visualisasi di tempat sini dulu ada sebuah kerajaan. Ya kan, kerajaan megah sekali. Nah, kemudian bisa melihat tapi terjadi peperangan di situ, entah itu peperangan antar kerajaan atau perang antar suku, dia bisa menjelaskan. Ya itu bisa benar adanya karena rekaman itu disimpan oleh alam di situ, khususnya ada di bumi. Nah, dan jangan lupa magnet, serbuk magnet, impul magnet itu ada di bumi itu, yang mempunyai impul yang bisa merekam kejadian di atasnya. Dengan catatan alam itu nggak boleh diusik. Nggak boleh diusik. Kalau diusik artinya kan susunan magnetiknya ini kan akan berubah. Jadi rusak. Ya, kalau sudah berubah rusak sudah. Nah sama lah kalau CD itu CD atau kaset pita itu kalau misalnya ada yang rusak, ada yang baret-baret sedikit, nah dia akan rusak rekamannya. Nah tapi kebanyakan orang salah berpikir, salah mengerti bahwa indigo itu punya kemampuan yang luar biasa dan bermacam-macam kemampuannya. Kayak melihat masa lalu, kayak bisa melihat masa depan, itu sebetulnya tidak ada, tidak seperti itu. Survei membuktikan, ya kan, survei membuktikan ketepatan melihat masa depan orang-orang yang punya kelebihan yang namanya indigo itu, kalaupun salah ya memang bukan keahliannya, kalaupun betul yang persentasinya kecil sekali itu hanyalah sebuah kebetulan saja. Kalau dia ngecek manusia tuh ngeliat masalahnya bisa juga. Kalau ngecek manusia lah ini malah apa namanya, malah konyol lagi itu sudah. Iya malah konyol lagi. Kalaupun bisa bercerita ketika membaca masa lalumu seperti ini kan hanya halusinasi saja. Berarti bukan kemampuan. Iya bukan kemampuan dia. Nah, kalau untuk dipelajari bisa nggak kayak gitu? Kalau untuk bisa atau belajar tentang itu sangat bisa. Sangat bisa karena apa? Karena di dalam diri kita juga punya kekuatan elektromagnetik itu. Karena pada dasarnya manusia ini adalah kesempurnaan yang ada di alam. Misal di alam ada unsur magnetiknya. Nah kita itu kalau loyo begini, coba nanya dokter itu, wow ini kurang magnesium katanya. Berarti sama seperti yang Romo bilang ya, kemampuan yang di dalam diri manusia ada juga di alam. Malah sebetulnya apapun yang ada di alam semesta ini sempurna di dalam manusia. Iya. Begitulah sebetulnya itu. Makanya bagaimana kalau kita ingin bisa mengetahuinya, ya bisa. Asal benar-benar belajar, benar-benar mau berpuasa. Betul tata caranya juga. Ya ada tata caranya sendiri. Orang lain bisa, kenapa kok kita tidak bisa? Kan kata kuncinya kan di situ itu. Kalau kita memang betul-betul ingin bisa seperti itu, ya kenapa tidak? Jadi tidak ada sebetulnya kok hanya orang itu saja yang bisa, enggak. Kalau orang lain yang enggak punya kelebihan ingin bisa seperti itu ya bisa saja. Lah kalau misal orang lain itu enggak bisa, ya mana adilnya Tuhan ini kan? Ya kan?
tentu tetap akan bisa ketika kita ingin mengetahuinya. Ya, jadi garis besarnya kelebihan orang-orang atau anak-anak yang indigo itu hanyalah sebatas bisa melihat rekaman alam. Ya kayak apa CD player ya. Ya kayak CD player itu yang mampu membaca impul-impul magnet yang ada di CD itu loh sebetulnya. Tapi ini impul magnetnya di alam. Ya, manusianya yang indigo ini mampu memutarnya dan mampu melihatnya dengan baik. Nah, kalau tentang dia mempunyai misalnya kelebihan tentang indigo, membaca tentang rekaman dari alam itu bisa hilang nggak orang itu mempunyai kekuatan itu? Nah, begini, masalah hilang dan tidaknya itu sebetulnya kemampuan itu suatu ketika bisa hilang apa tidak. Atau melekat dalam dirinya. Nah, kekuatan itu sebetulnya tidak akan pernah hilang karena apa? Karena di dalam manusia normal pun juga punya kekuatan itu. Artinya seorang indigo masih bisa melihat rekaman alam. Ini energi yang dimilikinya, frekuensi elektromagnetiknya ini masih besar. Nah, kalaupun pada akhirnya dia kurang mampu atau tidak mampu lagi, itu artinya bukan hilang tapi membeku sementara karena masih kehabisan energi. Begitu saja. Kalau hilang enggak. Berarti tergantung kualitas manusianya. Tergantung energi yang bisa mensupport pemancaran elektromagnetik itu untuk bisa melihat rekaman alam. Jadi nggak ada istilah hilang itu nggak ada. Kalau kekuatan elektromagnetiknya itu hilang berarti ya manusianya juga hilang. Sudah tidak berfungsi lagi toh. Wong itu lo termasuk bawaan manusia. Wong kadang-kala nggak usah indigo saja, mungkin fokus kita dapat pas begadang atau pas melekan malam-malam. Kadang-kala juga ada visualisasi kan yang bisa kita lihat kan. Oh ternyata begini, entah sekedipan mata atau beberapa saat. Kadang-kala kan manusia normal pun kan bisa melihatnya. Iya. Berarti banyak orang salah paham tentang indigo ini. Nah, makanya ini yang lucu lagi kan waktu pilpres yang kemarin itu kan. Ini mana yang tahun 2019 yang jadi presiden. Ada yang bilang anak indigo ini Tuan Guru Bajang Amin. Ada lagi yang jadi Prabowo, ya kan? Ada lagi yang lucu lagi nanti yang jadi presiden Anies Baswedan. Nah, kan lucu-lucu. Padahal Tuan Guru Bajang Amin termasuk siapa itu yang Anies Baswedan mencalonkan saja lo tidak. Berarti ini kan beberapa contoh bahwa orang indigo ini nggak punya kemampuan untuk bisa melihat masa depan. Cuma sebatas itu aja. Ya sebatas bisa melihat rekaman alam. Itu ada apa lagi yang mau ditanyakan? Berarti, karena kita bisa untuk mempelajari itu berarti itu bukan termasuk orang pilihan berarti. Ya untuk sementara waktu ini karena dia dari lahir bisa melihat itu. Ya termasuk orang yang punya kelebihan saja, bukan termasuk terpilih kayak Nabi, Rasul itu enggak seperti itu. Berarti dengan cara dilatih itu. Iya, orang biasa pun kalau mau belajar, mau melatih dengan baik, ya juga akan bisa. Tergantung diri masing-masing. Iya, tergantung dirinya masing-masing. Wong kadang-kala itu tetap enak jadi orang biasa kok sebetulnya. Nggak banyak yang nanya. Satu yang nggak banyak ada gangguan-gangguan, ya kan? Tetap enak jadi orang normal sebetulnya. Normal aja. Jadi orang normal, ya kan? Itu nyaman sekali. Tambah nyaman lagi, tambah enak lagi. Jadi orang normal nggak perlu punya kelebihan, nggak perlu punya banyak kenalan. Ya kan, orang biasa saja tapi yang banyak duitnya. Nah ini yang paling enak itu. Tapi ini ngomong-ngomong Romo nggak mau jelasin tentang warna-warna itu. Nah ini di sesi yang lain. Nah di sesi yang lain nanti akan kita kupas ya. Iya biar penasaran, biar setia mendengarkan obrolan kita ini. Nah ini indigo dulu. Masih ada yang ditanyakan soal indigo tadi? Paham, sudah paham ya. Ya ini ya mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bermanfaat lah. Ya seminimal meskipun banyak keterbatasan di sana sini, yang sedikit yang kita bincangkan ini bermanfaat juga bagi
pendengar atau pemirsa semua, ya kan, tidak ada niat yang tidak baik. Insya Allah niat saya secara pribadi ada niat berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Nah, sekali lagi nggak ada niat baik, mau ngajak sinau bareng, itu saja sudah. Ngaji bareng. Ya.